masih dengan cerita-cerita horor, masih dengan cerita-cerita mistis. Kali ini di studio kedatangan tamu yang beberapa hari yang lalu masuk DM ke kita. Beliau mau menceritakan pengalaman mistisnya ketika melakukan liburan ke salah satu pantai di daerah Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa Mas Arfian. Monggo Mas Arfian. Ya, terima kasih Mas Budi. Ya, mungkin cerita yang akan saya sampaikan di sini mungkin ini adalah cerita pertama kali atau mungkin awal dari banyaknya kejadian horor yang mungkin sering saya alami sampai sekarang. Jadi mungkin itu titik awal dari pengalaman-pengalaman yang spiritual yang banyak saya jalani sampai sekarang. Itu mungkin diawali dari ketika saya masih duduk di bangku SMA kelas 2. Ya. Waktu itu saya dan teman-teman saya salah satu SMA mengadakan semacam liburan di salah satu pantai di daerah Jawa Tengah atau mungkin Gunung Kidul. Banyak yang tahu di situ. Pantai itu memang tujuan kita adalah mencari pantai-pantai yang bernuansa masih sepi. Jadi masih belum banyak terekspos oleh media, terekspos oleh orang, karena kita ingin benar-benar yang kayak semacam private, kayak misalnya kayak pantai milik sendiri. Tapi kita cari pantai itu dan akhirnya nemu salah satu pantai yang itu namanya Pantai Watu Kodok. Mungkin sekarang sudah ramai. Tapi waktu itu memang bener-bener pantai itu baru pertama kali atau bisa dikatakan baru dibuka. Masih awal-awal. Masih awal-awal. Tahun berapa itu Mas? Sekitar tahun 2012 atau 13 sekitar itu. Karena masih kelas 2 SMA. Jadi waktu itu memang dulu saya masih ya dikatakan masih orang normal ya, masih belum yang bisa merasakan ini itu, atau mungkin belum sampai dari umur kecil sampai dewasa belum pernah mengalami hal-hal sampai kelas 2 itu belum sama sekali mengalami hal-hal mistis apapun. Jadi saya itu jujur ketika masih kecil ada seorang yang benar-benar takut, penakut saya itu. Jadi waktu kecil saya itu memang takut dengan kegelapan. Bahkan saya tidur sendiri aja nggak berani. Saya pergi ke toilet malam-malam nggak berani. Saya benar-benar penakut. Sebelum hal ini terjadi itu benar-benar penakut. Jadi sebelum berangkat ini jelas sebenarnya udah takut ini Mas? Sebenarnya nggak takut, karena nggak takut. Karena liburan. Jadi nggak ada perasaan untuk takut ini itu nggak takut. Jadi ikut aja. Cuma memang saya tuh benar-benar dari seorang anak yang benar-benar punya background pengecut karena takut malam. Kalau malam itu udah mending di kamar aja, nggak kemana-mana karena takut malam itu. Akhirnya kita liburan karena waktu itu sedang ujian kelas 3 SMA. Otomatis ya kelas 2 libur. Kelas 2 libur, kita mutusin untuk liburan beberapa siswa aja yang mau aja untuk ke tempat itu. Kita putuskan akhirnya Watu Kodok sebagai tempat destinasi kita ke sana. Akhirnya satu hari H saya berserta kalau nggak salah 11 atau 12 orang. Kita berangkat ke sana menggunakan bus kecil. Oh, pakai bus. Ya, pakai elf kecil. Kita ke sana dengan rencana yang banyak sekali kita susun. Yaitu dengan pertama kita kunjungi pantai. Yang pertama kita sebelum pantai kita kan berangkat siang gitu. Kita target karena sore ke pantai, kita mau cari matahari terbenam. Kemudian kita punya rencana selanjutnya akan menghabiskan waktu di malam di Malioboro. Oh gitu. Habis itu baru kita kembali ke rumah seperti itu. Kita awali mungkin dengan persiapan yang baik, teman-teman kita semuanya. Kita berangkat dengan keadaan senang juga waktu itu. Memang belum terbesit akan terjadi hal apapun di sana. Karena tujuan kita benar-benar pure untuk wisata saat itu. Akhirnya sudah sampai kita ke lokasi sekitar sore. Sebelum ke pantai,
ya seperti biasa kita jalan-jalan di tepi-tepi dulu sebelum kita menikmati air. Akhirnya bermain di situ lambat waktu sampai sore, hampir mau maghrib itu. Hampir waktunya memang benar-benar mau maghrib itu. Jadi saya dan teman-teman akhirnya mulai basah-basahan, mulai bermain air di situ. Di sana lokasinya masih benar-benar pure, yang pantai masih belum ada kayak penjual kayak gitu, masih Jadi belum dikelola ya, Pak? belum dikelola secara untuk wisata, belum. Jadi memang itu dibuka untuk masih kayak uji coba, tapi sudah untuk wisatawan bisa mengakses ke sana. Jadi kita memang benar-benar pertama kali ke sana. Jadi pantai benar-benar masih bersih, masih hening dengan kondisi yang keadaan yang masih seger, sejuk, atau mungkin kalau orang Jawa sebut ya masih benar-benar winggit karena benar-benar dari tempat yang masih pure yang sebelumnya belum dibuka. Kemudian kita jalan di sana, foto-foto tanpa kita sadari memang waktu sudah mau maghrib. Ya, mau malam itu. Kemudian pada suatu waktu, nah ini kejadiannya akhirnya berlangsung di situ. Ini pengalaman yang saya benar-benar pertama kali saya terima, bahkan mungkin orang tua saya belum sampai tahu cerita ini, karena cerita ini kami bungkam sama teman-teman karena benar-benar cerita pahit bagi kita semua. Itu benar-benar tidak ada yang ngepost foto itu sama sekali. Jadi selesai itu nggak ada post foto apapun di sosial media, karena tahun dulu masih BlackBerry. Ya mungkin masih itu ya, belum ada yang ngepost itu di BBM dan lain-lain, Facebook juga nggak ada sama sekali pun. Saya nggak tahu apa mereka masih punya fotonya atau enggak, saya juga nggak tahu. Teman-teman saya itu akhirnya kita foto-foto di sana sampai maghrib itu tanpa ya seperti anak SMA lah, kalau kita sudah senang-senang lupa waktu, ya intinya foto-foto. Akhirnya pada suatu tempat di situ ada batu yang berbentuk seperti kodok, punggung kodok seperti itu. Jadi modelnya adalah batu itu nyungkup seperti ini. Kemudian penamaan pantainya itu ya mungkin dari situ ya ada batu yang kayak tameng gitu, bentuk seperti punggung kodok, dan dari belakangnya ini kayak ruangan gitu. Jadi kayak batunya menyungkup seperti ini, dalamnya kosong. Nah, itu kayak spot bagus buat foto-foto. Pada saat itu mungkin nggak ada firasat apapun dari kita semua. Saya juga nggak ada, teman-teman juga nggak ada apapun. Kita mengalir aja foto karena kita memang benar-benar baru liburan. Akhirnya kita foto-foto di situ. Yang saya herankan adalah waktu kita foto, ombak itu di sana memang tidak sebesar yang seperti pantai-pantai yang sudah umum dan lainnya. Itu masih kecil. Mungkin jarak antara batu tadi sampai dengan ombak yang di akhir ombak gerusan itu masih jauh. Bahkan masih sekitar 2 atau 3 meter lebih. Nah, itu kondisinya Mas, di pantai itu yang liburan itu teman-temannya Mas Arfian atau ada yang kelompok lain? Nah, itu saya bilang tadi karena memang baru pertama kali dibuka. Bener-bener cuma saya dan teman-teman saya rombongannya sore itu ya. Belum ada pengawas pantai, belum ada kayak kapal-kapal dari warga-warga yang banyak banget seperti kayak udah bener-bener yang digunakan untuk wisata belum. Akhirnya foto-foto sampai tibalah ya itu. Akhirnya kita foto di dalam itu tanpa kita sadari. Di dalam cungkup kodok itu tadi. Cungkup kodok tadi teman-teman saya cewek, cowok di situ. Saya di luar. Posisi itu saya di luar. Saya nggak hitungan masuk di situ. Setelah sekian beberapa selang waktu, tahu-tahu ombak itu bisa sampai ke dalam. Ke dalam cungkup kodok. Padahal ketika kita mau foto itu masih jauh Mas. Masih jauh, sekitar 2 sampai 3 meter. Itu bukan karena ombak pasang Mas. Bukan. Ya saya nggak tahu ya seperti itu. Tapi intinya masih sekitar di situ. Jauh gitu. Masih jauh. Saya pikir kan karena foto tidak butuh waktu lama kan. Sekitar 1, 2, 3 menit ya kita santai saja. Foto-foto aja. Kita nggak tahu. Akhirnya kita cewek-cewek foto di dalam sama cowoknya. Saya di luar cungkup itu yang waktu kodok itu. Saya di samping foto-foto. Akhirnya tiba-tiba ombak itu datang. Menggulung kita yang ada di dalam situ. Parahnya yang teman-teman saya kasihannya mereka adalah mereka tergulung di dalam batu itu. Oh, batunya ikut. Batunya berdiri kokoh. Tapi kan mereka kegulung di dalam itu. Oh, iya. Jadi mereka kegulung di dalam batu tersebut. Tanpa kita sadari, seketika itu kemudian saya tiba-tiba udah berada di tengah pantai.
saya udah kegerus pantai. Yang saya lihat di situ udah nggak tahu, saya udah blank. Saya udah blank, saya udah nggak tahu. Saya cuma yang saya tahu saya di tengah pantai, saya cuma berusaha renang. Padahal waktu itu saya belum bisa renang. Meskipun ada les sekolah renang di sekolah, tapi masih belum bisa berenang. Saya lihat di situ teman saya cuma mau lari ke kiri, ke kanan, mau menggandeng saya menjemput, tapi udah nggak bisa karena ke bawah arus itu sampai ke tengah. Bahkan saya sendiri sudah, kalau memang ya ini, ya sudah. Saya sudah pasrah, sampai capek sendiri buat itu. Tapi ketika sudah saya pejamkan mata gitu, gelap, saya nggak tahu berada di posisi tengah pantai atau apa, saya udah nggak tahu. Ternyata saya berdiri di tengah. Itu pantai itu tiba-tiba bener-bener kayak surut. Ya. Padahal saya itu udah benar-benar pasrah, akhirnya kayak surut. Lalu saya bisa berdiri di situ. Di pantai. Di pantai itu, yang bawahnya pasir dan yang airnya masih ke bawah sana. Akhirnya nggak tahu, tanpa saya sadari, saya langsung berjalan ke tengah. Akhirnya dijemput sama teman-teman saya itu, ditarik untuk ke pinggir. Padahal saya juga masih bingung apa yang terjadi, saya nggak tahu. Ya sudah, saya berjalan ke situ menemui teman-teman saya. Masih aman semua, tidak ada yang kurang. Saya sebenarnya yang tergerus ombak itu ada 2, saya dan teman saya. Tapi teman saya itu masih bisa ditarik. Ya, yang nggak bisa memang saya. Saya lihat memang teman-teman saya juga udah pasrah saja. Teman-teman saya sudah diam di sana kayak manggil-manggil aja. Saya juga udah pasrah karena udah di tengah. Saya juga udah kehabisan tenaga buat mencoba berenang ke pinggir. Akhirnya saya diam, tapi tahu-tahu saya nggak tahu. Tiba-tiba sudah berdiri dan saya nggak pikir panjang buat langsung jalan aja. Kemudian ditarik sama orang teman saya itu. Kok jadi merinding ya Mas ya ini? Itu mungkin pengalaman yang bener-bener saya sendiri yang alami. Ya. Terus itu Mas, setelah kejadian itu, tidak berhenti di situ. Saya bilang kan ini adalah awal dari kejadian banyaknya horor saya. Mas, ya. Akhirnya rencana yang kita susun untuk bersenang-senang itu tadi bener-bener berubah drastis. Jadi yang harusnya kita senang-senang, tapi sudah itu kayak hilang aja pandangan, sudah nggak ada. Kita semua balik ke Elf, kita ganti baju. Semua teman-teman saya itu hampir bengong. Bahkan saya cerita ini sambil merinding. Saya masih memang bener-bener menyimpan cerita ini, nggak pernah saya ceritakan kepada orang-orang lain, belum sempat sampai saat ini. Gitu. Teman-teman saya masih kayak banyak bengong, kayak ya mungkin mereka shock. Terutama saya juga yang, saya ini udah sampai ke tengah laut tapi bisa gitu loh, bisa selamat gitu ya. Ya mungkin itu kehendak dari Gusti Allah. Ya Gusti Allah. Jadi belum gitu mungkin ya. Terus kemudian semua ganti baju. Sang ketua pun saya tanya juga untuk rencana gimana kita. Akhirnya diputuskan kita kembali ke rumah. Oh, enggak jadi lanjut. Kita tidak melanjutkan karena mohon maaf, teman-teman saya sudah banyak yang luka di situ. Jadi teman-teman saya yang cewek-cewek itu udah kepalanya ini sudah banyak goresan-goresan luka karena tadi kegulung di dalam batu. Kan kita tahu batu karang kan tajam sekali kan. Jadi teman-teman saya udah shock, bener-bener shock. Jadi kayak gak perlu lagi dilanjutkan. Akhirnya pulang ke rumah. Ya itu di bis pun juga tidak ada suara, tidak ada obrolan apapun. Di semacam itu tidak kayak ya udah kita diem di bis. Ya masih shock juga. Masih shock, itu masih shock berat saya pikir karena ya siapa yang tahu ya, siapa yang merencanakan, karena yang merencanakan pasti ada maksudnya. Kita tidak tahu bakal apa jadinya. Akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Itu tadi pengalaman dari Mas Arfian, yang menurut Mas Arfian ini pengalaman pertamanya beliau, pengalaman mistis. Nah, masih banyak cerita-cerita yang akan Mas Arfian sampaikan di studio kita. Kan kita lanjutkan lagi ceritanya di episode mendatang. Tentunya untuk teman-teman yang mau menceritakan kejadian-kejadian mistis yang dialami, bisa komen di bawah. Kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita horor, dengan pengalaman mistis.
tentunya di Studio Asa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.